Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut saat ini pemerintah telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk membuat masker produksi lokal. Doni menyebut meskipun seluruh jenis masker berguna, namun standarisasi diperlukan agar masker yang digunakan masyarakat berkualitas dan efektif mencegah penularan COVID-19. Ini sudah mendapatkan rekomendasi dari BPPT dan juga standar dari Jerman. Dari Jerman, ya. Jadi dua lembaga, satu dari Jerman dan satu lagi dari BPPT. Nah, ini akan kita coba untuk kembangkan terus sehingga nantinya kualitas masker yang digunakan oleh masyarakat semakin baik. Tetapi saya katakan di sini semua jenis masker sangat bermanfaat. Nah, tinggal kita sekarang melihat kita berada pada daerah mana. Daerah risiko rendah, tentu mungkin kualitas maskernya tidak perlu harus berada pada posisi yang sangat berkualitas atau tinggi. Tetapi daerah-daerah dengan risiko ancaman yang tinggi, terutama di zona merah, tentu kita himbau masyarakat agar menggunakan standar masker yang berkualitas sehingga risiko penularannya juga kecil. Demikian. PT KCI sudah resmi melarang penggunaan masker scuba dan buff di dalam KRL dan di lingkungan stasiun. Langkah ini diambil karena dinilai masker scuba dan buff tidak efektif memfiltrasi kuman dan bakteri, apalagi virus. Pemerintah saat ini juga mengeluarkan standarisasi masker kain. Bagaimana prosesnya dan sejauh mana tahapannya? Dade Salampesi akan cek faktanya untuk kita. Silakan Dade. Ya, Sumi dan juga pemirsa, inovasi yang dilakukan oleh PT KCI untuk melarang penggunaan sejumlah jenis masker yaitu masker scuba dan buff pada pekan lalu ternyata diikuti oleh banyak pihak. Salah satunya pemerintah kita yang karena ternyata dalam 5 bulan ini sudah mulai memproses masker kain ber-SNI sesuai standar nasional Indonesia. Kita lihat dulu cek fakta untuk informasi grafis yang pertama pada pekan ini pemirsa. Jadi berawal pada Senin pekan lalu 21 September 2020 PT KCI yang mengurusi masalah kereta komuter listrik atau KRL melarang semua penggunaan masker scuba dan juga buff di dalam KRL maupun di dalam lingkungan stasiun. Pemakaian masker scuba dan buff dilarang di KRL. Tapi di sini saya mengutip pernyataan dari juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito yang disampaikan pada 15 September 2020. Wiku di sini menyebut bahwa masker scuba atau buff adalah masker dengan satu lapisan saja. Sekali lagi, masker scuba atau buff adalah masker dengan satu lapisan saja dan terlalu tipis sehingga kemungkinan untuk tembus lebih besar. Ini terkait dengan pelarangan penggunaan masker scuba dan buff di lingkungan KRL dan juga stasiun yang dikelola oleh PT KCI. Tapi mengapa saya mengutip pernyataan dari Satgas Penanganan COVID-19? Karena di waktu yang bersamaan pada 15 September 2020 pada saat Satgas diwakili oleh juru bicaranya yaitu Wiku menyampaikan hal ini, di hari yang sama juga PT KCI menggelar konferensi pers terkait dengan rencananya untuk melarang penggunaan masker scuba dan buff yang mulai efektif pada pekan lalu Senin 21 September 2020. Dan di pekan ini 1 minggu kemudian pemerintah kembali mengeluarkan satu informasi baru bahwa penggunaan masker kain atau produksi masker kain di tanah air nantinya akan harus sesuai dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Kita lihat informasi grafis bersama. Jadi untuk masalah masker kain yang harus ber-SNI ini pengelolaannya, regulasinya dan lain sebagainya dikelola oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atau Kemenperin. Dan ternyata bukan baru-baru ini saja pemerintah kita mencanangkan wacana bahwa masker kain harus ber-SNI karena ternyata proses ini semua sudah dilakukan oleh pemerintah sejak 5 bulan lalu, sejak pandemi Corona masuk ke Indonesia awal-awal sekitar bulan Maret 2020. Rumusan yang dikeluarkan oleh Kemenperin adalah yang pertama Rancangan Standar Nasional Indonesia atau RSNI. Jadi strategi pertama adalah mungkin tidak semua, lebih tepatnya dipastikan oleh Satgas tidak semua masyarakat harus menggunakan masker kain yang ber-SNI. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di zona merah mereka akan wajib menggunakan masker kain yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Lalu yang kedua,
produksi masker kain nanti akan diproduksi secara lokal. Kenapa ini penting menggunakan masker kain yang ber-SNI? Karena ternyata faktanya tidak semua jenis kain itu bisa memfiltrasi kuman, bakteri, apalagi virus. Dan nantinya masker kain yang ber-SNI dipastikan akan mampu memfiltrasi kuman, bakteri, dan juga virus hingga 70-80%. Dan tadi sudah kita lihat bersama bahwa disampaikan oleh Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, nantinya produksi dari masker kain SNI ini sudah sesuai dengan arahan dari BPPT dan bahkan sesuai dengan rekomendasi dari Standar Nasional Jerman. Artinya ada konsultasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman. Lalu di informasi grafis yang berikutnya kita akan lihat 3 jenis atau 3 tipe masker. Ini secara teknis, tapi secara umumnya pemirsa bahwa masker-masker yang ada di Indonesia yang nanti berlabelkan SNI, tidak semua masker kain bisa dilabelkan oleh SNI. Namun jenis masker yang terbaik adalah yang berbahan katun. Karena memiliki serat yang lebih rapat, jenisnya juga baik dan anyamannya pun lebih baik. Dan bahan katun tingkat filtrasinya antara 0,7% sampai 60%. Ini relatif baik. Dan nomor SNI untuk masker kain sudah keluar, yaitu nomor registrasinya 8914-2020. Ini untuk kategori tekstil, masker dari kain. Dengan keputusan Kepala BSN kita bisa lihat bersama yaitu nomor 408 tahun 2020. Sementara yang ada di layar kaca Anda adalah tipe-tipe masker SNI secara teknis dan dibagi menjadi 3 tipe. Ada yang klasifikasinya untuk penggunaan umum, penggunaan filtrasi bakteri, dan ada juga penggunaan filtrasi partikel. Ini yang biasa digunakan oleh pemotor agar polusi udara tidak terhirup oleh manusia begitu. Lalu di informasi grafis berikutnya pemirsa, apa saja syarat agar suatu masker bisa dinyatakan layak mendapatkan label SNI pemirsa. Dalam informasi grafis berikutnya ada 4 syarat yang bisa dikatakan secara umum membuat satu buah masker layak berlabelkan SNI. Yang pertama tentu saja dapat dicuci atau washable dan tidak berubah bentuk setelah dicuci. Yang kedua memiliki minimal 2 lapis karena kalau 1 lapis sama saja seperti masker scuba yang sudah dilarang di banyak tempat. Yang ketiga pemilihan bahan yang tepat seperti yang sudah saya ungkapkan tadi bahwa tidak semua bahan atau jenis kain bisa atau layak menjadi masker kain dan bahan yang paling baik adalah bahan katun. Dan ketiga pengemasan masker juga harus baik, tidak asal-asalan. Termasuk pada saat kita membuka masker untuk keperluan makan dan lain sebagainya, pengemasannya juga tidak boleh asal-asalan. Peletakannya juga tidak boleh asal-asalan. Dan sebagai penutup pemirsa saya mengutip pernyataan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Kita lihat informasi bersama yang disampaikan oleh Doni Monardo kemarin pada hari Senin 28 September 2020. Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan masker ini semuanya berguna. Sekali lagi semuanya berguna, tidak ada yang tidak berguna. Namun daerah zona merah resiko tinggi perlu kita buatkan standarisasi. Karena memang untuk penggunaan masker kain ini akan diwajibkan kepada masyarakat yang tinggal di zona merah. Yang menjadi kesimpulan juga pemirsa bahwa apakah masker kain Anda berlabel SNI atau tidak, intinya adalah Anda dan saya, kita semua diwajibkan untuk menggunakan masker. Selain itu, sejauh ini pemerintah dan juga Satgas Penanganan COVID-19 sudah berkoordinasi dengan sejumlah produsen masker kain di tanah air agar bisa memproduksi masker kain yang sesuai dengan kaedah standar nasional Indonesia. Demikian fact check untuk hari ini, saya kembalikan ke Sumiang. Baik, terima kasih Dade Salampesi untuk segmen fact check dan